2 tahun yang tersisa ini jangan bahas tentang demokrasi yang selanjutnya, tapi fokus saja kerja 2 tahun yang tersisa untuk membenahi. Berarti dari sudut pandang Mesospol cerita bahwasanya yang mengisi lapangan pekerjaan di Riau juga bukan asli putra daerah juga ya. Iya, itu menjadi sebuah catatan. Bingung dong ya, gitu, bingung, kemana. Apalagi kalau kita lihat kalau isu-isu baru-baru ini ya soal BSP ya. Tapi ada keluarga nggak mau di sini ya dong. Tapi kita sudah bersikap Bang terkait tentang hal BSP, tersebut. Ya. Kalau memang itu pernyataan itu silahkan dibuka. Profesionalitas dan keterbukaan terkait tentang BSP. Dan kita pun nggak tahu juga kan gimana dampak kalau memang seperti itu, dibuka transparansinya dan dilakukan secara profesional. Oke, menarik tadi kawan-kawan sudah ngomong soal isu kritisnya menjadi kegelisahan kawan-kawan. Nah, dari sudut pandang kawan-kawan ya, tadi sudah memberikan nilai 6,5 ya, tapi masih ada harapan ya. Ya, 2 tahun tersisa. 2 tahun ini tersisa ya harus menjawab Pak Samsuarnya ya. Remedialnya karena kita sayang dengan Pak Samsuar ya. Mungkin hari ini ya remedial ya 3 tahun. Mungkin besok bisa jadi 100 nilainya atau bisa jadi 90 nilainya. Iya. Nah, dari sudut ini ya tata kelola pemerintahan kalau kita lihat ya. Kawan-kawan kan di akhir kan sering melakukan riset ya skripsi atau apa. Nah, melihat tata kelola pemerintah dari sudut pandang keterbukaan informasi seperti apa? Contoh yang mungkin dirasakan oleh mahasiswa terkait tentang beasiswa Pemprov kan. Itu di sini berbasis teknologi dan informasi. Hari ini mahasiswa itu nggak ada yang nggak punya gadget kan mah. Ya, tapi kenapa hari ini akses tentang informasi beasiswa itu yang sulit didapatkan kan gitu terkait tentang hal tersebut. Artinya kan visi yang kelima, tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi yang belum sampai. Bagaimana hari ini nyampe ke pemuda milenial pun udah sampai belum gitu ataukah kaminya yang kurang mengakses terkait tentang informasi yang diberikan gitu. Tapi kan kalau kita lihat kan ada berapa kebijakan yang bagus ya yang dilakukan, inovasi-inovasi sudah dibuat oleh pemerintah saat ini ya Pak Samsuar misalnya ya, kita nggak pungkirin ada inovasi yang bagus dan ada juga yang masih ketinggalan. Nah, yang ketinggalan ini harus kita gesah ya, soalnya misalnya isu keterbukaan ya anggaran kita sudah bisa buka ya, bisa akses. Nah, mungkin ada hal-hal yang misalnya soal ya informasi-informasi yang sedetail mungkin yang belum ya, misalnya siapa penerima itu ya, beasiswa, bagaimana prosesnya di dalam, atau ada calo juga yang kayak kasusnya di Aceh gitu kan. Itu contoh yang dirasakan langsung oleh kami selaku mahasiswa lah. Kadang ada beberapa. Tapi pernah ngurus beasiswa? Ngurus beasiswa pernah. Pernah di provinsi? Pernah. Bukan provinsi saya. Tapi ada teman yang kira-kira misalkan contoh beasiswa kabupaten Pemprov. Ini kan kita berbicara tentang Pemprov kan. Aksesnya yang kadang menanyakan ke BEM Unri. Ini Pemprov ini saya nanti bisa menunjukkan salah satu kampus. Ini kemana tujuan suratnya, kemana kirimkannya, persyaratannya. Nah, itu ada yang menanyakan kepada saya gitu untuk informasinya dan itu seharusnya ada komunikasi kan terkait tentang bagaimana kerjasama dengan kampus menurunkan ke bawah-bawahnya terkait tentang informasi itu. Kadang sampai ke mahasiswa udah H-1 Bang gitu. Artinya kan ada keterbukaan gitu. Itu lambat ya lambat. Sudah kalau kita bukan berasumsi atau bukan bersuzon ya. Ada calo atau masyarakat itu mengakses di pelayanan publik di Provinsi Riau bagaimana ya kan. Nah, menarik ini Pak Kahar. Berarti sudah kita dapat ya bahwasannya ada kinerja Pak Samsuar di 3 tahun ini yang perlu diperbaiki ya. Ada nilai 6 ya remedial ya, dan itu harapan kita karena kita sayang ya harus diperbaiki, ditingkatkan lagi di 5 tahun nanti ya. 2024 ya bulan 2 Februari ya, Februari jatuh berakhirnya Pak Samsuar ya. Ya karena hari ini kami mahasiswa hadir bukan untuk menyanjung gitu kan, tapi hari ini kami ingin menjadi penyeimbang dari jalannya pemerintahan, dan mahasiswa hari ini hadir juga untuk mengawasi. Makanya itu pada waktu itu DPRD Provinsi Riau pun kami juga mendesak agar mengawasi dengan baik agar taring dari anggota dewan ini tetap mengawasi, bukan wakil partai tapi
anggota dewan adalah wakil rakyat. Terkadang yang salah kan seakan-akan jadi wakil partai ya kan, padahal dipilih oleh rakyat. Jadi nggak seimbang gitu. Ya. Terus jadi sorotan kami juga adalah tentang bagaimana penyelenggaraan pemerintah yang baik bebas KKN. Nah, ya kan secara tidak langsung orang-orang kalau kita lihat pemimpinnya Pak Samsul nggak ada itu pencegahan korupsi. Di ulang tahun yang ke Riau yang ke 64 ya. Iya, Pidatonya nggak ada tentang korupsi di sana. Ya. Jadi silakan dibuka pidatonya pada waktu ulang tahun Riau yang ke 64 ya. Iya, 64 kan di situ nggak ada tentang pidato tentang masalah korupsi. Padahal hari ini orang-orang sekitarnya mulai menjadi kegelisahan kawan-kawan. Paling dekat kan Sekda ya kan, yang terbaru kemarin mungkin udah ditutup itu Kadis apa ya, yang SDM kan, nah, itu kan udah ditutup ya karena tidak sah atau apa gitu bahasa hukumnya gitu. Nah itu yang artinya hari ini Pak Samsur pun diberikan penghargaan karena sering melapor ke BPK terkait tentang keuangannya. Cuman hal yang mau kita yang mau kita kritis adalah bukan hanya Pak Gubrinya gitu, tapi staf-staf di bawahnya itu pejabat-pejabat yang membantu itu harus jelas juga gitu, ada transparansinya gitu. Jadi hal bupati daerah di zaman Pak Samsur ini ada juga yang di OTT kan gitu. Artinya kan bersama Forkompinda gitu kan harusnya ada membahas terkait tentang KKN ini gitu. Karena mau tidak mau Bapak Samsur Edy ini selaku pimpinan tertinggi di provinsi gitu. Seharusnya ada komitmen gitu. Walaupun dalam hal bupati berarti kalau bisa mengatakan bahwa Pak Samsur belum komitmen ya ke pencegahan korupsi. Tidak komitmen secara personal ya, karena dia melapor ya. Tapi secara kolektif bersama orang-orang sekitarnya itu tidak. Kalau orang kita komitmen, kita mengajak orang lain gitu. Surga terlalu luas untuk sendiri ya kan. Salah satu ada SK ya yang dikeluarkan zaman Pak Andi Rahman ya pencegahan korupsi, dan itu juga nggak diteruskan oleh Pak Samsur. Nah kalau itu kan menarik, itu ada beberapa hal, 16 poin yang harus dibenahi Pak Samsur. Soal aset kemarin sudah dibenahi Pak Samsur soal asetnya. Nah tapi ada beberapa hal kayak perizinan ya, nah itu menjadi catatan juga, koreksi untuk Pak Samsur juga. HGU ya. Kalau di Riau kan transparansi ya. Nah menarik juga itu teman-teman. Harapannya ke Pak Samsur gimana? Ke pemerintah saat ini Pak Samsur dan Edy Natar. Ya kalau saya nanti mungkin ditambahkan oleh Pak Mensospol, saya pribadi adalah ataupun selaku Presiden Mahasiswa BEM Universitas Riau yang mempunyai masa ya. yang kita yang paling pertama kajian data ini yang perlu kita utamakan. 20 Februari ini kan 3 tahun ya, ada 2 tahun yang tersisa. Kenapa kami tadi sampaikan 65? Ya hari ini kami tidak mau menyanjung juga dan tidak mau juga menjatuhkan kali, maka kami ambil 2 tahun yang tersisa ini, tolong gitu kan kepada Bapak Samsur Edy, kembalilah ke visi misi gitu. Visinya yang terutama ya terwujudnya Riau berdaya saing, bermartabat, unggul dan di Indonesia. Itu kan menjadi poin gitu agar ya bergerak berdasarkan itu gitu. Apa fokusan kerja tadi 8 tadi sehingga Riau ini terwujud sesuai dengan visinya. Jadi 2 tahun yang tersisa ini jangan bahas tentang demokrasi yang selanjutnya, tapi fokus saja kerja 2 tahun yang tersisa untuk membenahi. Kalau masalah data mungkin Pemprov lebih kuat datanya, tahu lebih. Kalau kita dapat data dari pemerintah juga. Dari pemerintah juga. Artinya kalau kami mau ngadu data pun Pemprov yang menang gitu. Kami berbicara tentang realistisnya. Kalau kami diminta di lapangan ya. Kalau kami yang diminta untuk memberikan solusinya apa? Kalau memang dulu nggak sanggup ya jangan maju. Kalau gitu yang lain ya kan. Artinya kenapa hari ini diberikan kepercayaan, berarti Bapak Samsur Edy ini sanggup menghadapi semua problem, semua tantangan di pemerintah Provinsi Riau, khususnya di Provinsi Riau ini yang besar dalam hal penghargaan sebagai dari Bapak Samsur itu. Jadi 2 tahun yang tersisa ini tolong kembali kepada visi misinya. Kalau nanti bahasanya kami kritik tanpa ada solusi, kami mau ngadu data, Pemprov menang gitu. Ya, hari ini kami berdasarkan kalau mahasiswa ini ya realitanya saja gitu, jelas-jelas aja realistisnya ya, gitu. Tadi kan sudah sampai data, misalnya ada beberapa desa infrastrukturnya belum mendukung, kayak Kampung Pak Bulu yang menjadi konflik, sarananya ya kan, sarana infrastruktur sekolahnya, dan jangan anti kritik juga. Ada yang sedikit kritik malah enggak
Kami ini ada di belakangnya. Iya. Belum ditelepon Pak Samsuar. Kami mengundang kok gitu. Kami mengundang ya? kan gitu. Kami mengundang dan kami berdasarkan kajian ada hadiah istimewa yang akan kami berikan dan sampai saat ini pun kami masih terus bergerak. Baru kemarin 2 hari yang lalu ya kita mengadakan konsolidasi di Universitas Riau, kembali merapatkan barisan untuk apa saja evaluasi. Kami akan bergerak misalkan hukum, kedokteran, FKIP gitu kan, bergerak sesuai dengan kepakarannya. Nah, itu yang kami gerakkan. Jadi harapannya kepada Bapak Syamsuar Edy, kembalilah kepada visi misi. Kalaulah terkait tentang kecurigaan, buktikan saja secara profesional dan transparansinya, keterbukaan. Dan terkait tentang komitmen tadi, komitmen itu bukan kembali ke pribadi, tapi diluaskan secara kolektif pejabat-pejabat. Karena kami ingatkan, Sekda sudah sampai udah ke Sekda, artinya orang-orang sekitarnya mulai terdeteksi gitu kan. Jadi harap berhati-hati dan jangan juga anti kritik ketika ada yang mengkritik menganggap itu adalah lawan. Tapi hari ini kami hadir sebagai rasa sayang kami, rasa kepedulian kami kepada Bapak Syamsuar Edy agar lebih baik 2 tahun yang tersisa. Oke, silakan Pak Mensoso. Pak Mensoso menambahkan. Baik, saya berangkat dari misi yang pertama bahwa kita ingin menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, dan kami ingin harapan kami ke depan sebagai generasi milenial, terkhusus sebagai mahasiswa, kami ingin pemerintahan di daerah Provinsi Riau mereka bisa lebih komitmen dan kontinu tentunya dalam membangun SDM yang berkualitas. Dan juga kami ingin dengan adanya itu semua, kami juga berharap bahwa SDM yang berada di Provinsi Riau diberikan kompetensi, diberikan kesempatan untuk bersaing, baik itu di ranah regional maupun di ranah nasional. Dan kami harap itu bisa difasilitasi dengan baik. Kemudian yang kedua, berbicara tentang infrastruktur, kami ingin Provinsi Riau hari ini melaksanakan pemerataan pembangunan, melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan dari desa sampai ke daerah perkotaan. Kami ingin pembangunan hari ini tidak hanya terpusat di daerah perkotaan, tapi juga kami ingin Bapak Gubernur Riau ya selaku pemimpin tertinggi di Provinsi Riau terjun ke lapangan sampai ke daerah-daerah terpelosok sekalipun untuk melihat bagaimana situasi dan kondisi yang berada di daerah, agar memang rasa keprihatinan kemudian rasa untuk membangun dari daerah-daerah desa itu bisa terwujudkan, bisa terciptakan dengan baik, sehingga memang masyarakat yang berada di daerah terpelosok negeri itu bisa merasakan dampak, bisa merasakan kebermanfaatan yang lebih baik di masa sekarang maupun di masa-masa yang akan datang. Oke, nah ini kan ini terakhir nih ya, misalnya soal tadi harapan ya, soal pola kepemimpinan Pak Syamsuar ya terkait misi. Ini ada beberapa hal yang baru-baru ini menjadi opini publik ya, soal pembangunan gedung tower ya, baru ada dana hibah yang tidak kewajibannya, baru eselon. Harapan kawan-kawan dari 3 isu ini seperti apa? Soal anggaran, hibah sama yang gedung sama yang eselon. Baik, terima kasih kepada Bang Taufik dan juga dari Fitra Riau. Ada beberapa media juga menghubungi saya juga, sikap dari Presma BEM Unri, contoh yang asesmen yang pejabat-pejabat daerah yang eselon 2, kemudian terkait tentang Bumi Siap Pusako pengisinya BSP, kemudian terkait tentang gedung tower itu. Contoh misalkan pejabat daerah yang eselon karena keharusan ya, kewajiban harus melalui tahap asesmen. Tapi ya opini publik yang khawatirkan itu dimanfaatkan untuk ada indikasi lah, dianggap di opini publik itu indikasi untuk pemilu 2024. Tapi ya sesuai dengan bidangnya apa, keahliannya apa, ya diletakin orang-orang yang memang unggul untuk membantu visi misinya gitu. Membantu visi misinya, bukan membantu keinginan hatinya gitu. Bukan keinginan gitu, tapi kebutuhan dari visi misinya. Kemudian terkait tentang gedung tower, silakan dimaksimalkan lagi yang mana yang lebih dibutuhkan ya, masyarakat prioritaskan. Hari ini saat ini itu bahasanya kan ditunda ya. Ya ditunda, ya, tidak direlokasikan ke kebutuhan. Ya kebutuhan yang lebih, karena hari ini WFH. Ya kan kebanyakan WFH, dan hari ini katanya misi yang kelima mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi. Gitu. Masa kita memakai gedung, ya kan? Tapi maksimalkan Riau halaman gitu kan, lebih kuatin di sana. Kemudian terkait tentang isu Bumi Siap Pusako, ya kan? Dan lain sebagainya ya.
itu lakukan saja secara profesional, transparansi, keterbukaan gitu kan. Kalau enggak ada anak jabatan, iya, ya udah tolong dong minggir ya. Iya, kalau memang kasih kesempatan. Iya, kalau dikatakan definisi dinasti kan bukan seperti itu, tapi ya bagaimana hari ini memang betul-betul orang yang berkualitas di sana gitu ya, dan tentunya harapannya dampaknya itu untuk masyarakat Riau. Tadi kan kita sampaikan, dulu mahasiswa bergerak untuk Blok Rokan 100% Indonesia. Hari ini kami bergerak untuk 100% dampak besarnya itu untuk pembangunan Riau, peningkatan SDM, karena kita lihat Samsur Edi ini fokusannya peningkatan SDM-nya. Bahkan kalau ada orang kita kan di BMC ya, kalau datang ke Riau kami bingung pariwisatanya kemana gitu, aksesnya jauh bang. Iya kan, bagaimana kita mau mengenalkan budaya Melayu tapi akses untuk kayak pembangunan di Lupat ya, wisatanya bagus ya. Jadi aksesnya jauh kan dari kota Karbang dan sebagainya. Jadi hal-hal yang seperti itu yang mau kita dukung, dan tentunya pembangunan jalan supaya akses kita tuh enak gitu. Mau kemana, kita ke Kampung 40 tadi, kita mau pengabdian sana berpikir ulang kadang. Ya kan, karena akses jalan yang sulit, tapi ya namanya perjuangan. Kalau misalnya ada konflik, ada masalah ya diselesaikan, dan Pemprov harus menjadi fasilitator. Sebagai pimpinan tertinggi provinsi seharusnya bisa menyelesaikan, karena kan ranah wilayahnya gitu. Jadi harapannya hal yang seperti itu kami tidak khawatir, kami takut juga terjebak gitu kan, tapi harapannya dampak kepada masyarakat Riau yang kita kedepankan masyarakat Riau, bukan menyelesaikan konflik tersebut. Nanti yang jadi korban kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat ini yang kita kedepankan. Ini bukan berbicara tentang idealis, tapi hari ini kami berjuang di sini untuk mengedepankan kepentingan kerakyatan ini gitu, kepentingan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Lagi, kami bergerak sebagai gerakan politik progresif terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Bapak Samsur Egi agar dampaknya lebih besar kepada masyarakat, dan tentunya visi misi yang dikeluarkan ini. Karena marketing daya jualnya yang kami terus tagih sampai detik-detik terakhir kepemimpinannya pun tentang udah tercapai nggak visi misinya. Nah, itu tagih janjinya. Janji adalah utang kan. Utang itu sampai mati pun ditagih bang. Nah, artinya kan ketika udah jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang adil agar doa-doanya terkabulkan ya kan. Oke, siap. Selanjutnya apa? Gimana? Soal ini. Sedikit aja mungkin Mas sudah sepakat dengan yang disampaikan oleh Presiden mahasiswa saya. Intinya perencanaan, pembangunan, serta pengelolaan baik di bidang anggaran Provinsi Riau maupun pemerintahan pembangunan yang ada di Provinsi Riau silakan dimanajemen dengan baik, sesuai dengan kewenangan, sesuai dengan kebutuhan, dan yang melahirkan kebermanfaatan yang lebih baik serta lebih luas untuk masyarakat Riau. Oke, sip. Terima kasih Mas Kahas sama Mas Khairul ya sudah datang di rumah rakyat ya, Mitra Riau. Terima kasih ya udah mengundang mitra kritis. Ya gitu diskusi kita tadi dengan teman-teman BEM Universitas Riau ya, UNRI ya. Mungkin ini menjadi sebuah masukan yang lebih baik untuk pemerintahan Pak Samsua, karena ada 2 tahun lagi ya. Kita berharap Pak Samsua bisa lebih giat lagi, lebih optimis lagi ya untuk mengejar ketertinggalan ini. Betul. Karena kita sangat sayang dengan Pak Samsua. Saya Taufik, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.